yang lagi hot, lagi panas, lagi membara, lagi-lagi drama tentang STY. Setelah dikabarkan bahwa salah satu esko PSSI menuliskan berita di laman media sosialnya tentang terima kasih atas kebersamaan selama ini STY, rame hingga pemberitaan tentang pemecatan STY atau STY out menjadi viral di jagat media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali lagi drama persepak bolaan Indonesia kembali mencuat setelah kemarin kurang lebih tanggal 4 apa tanggal 5 ya, salah satu esko PSSI menuliskan di laman media sosialnya bahwasanya terima kasih untuk kebersamaan selama ini STY. Langsung rame dan dikomentari banyak pihak, banyak di media sosial menanyakan kebenaran kabar itu. Apa benar bahwa STY out, apa benar STY diganti. Sebenarnya sebelumnya pada seminggu yang lalu kurang lebih kurangnya ya, beberapa podcast dari pengamat sepak bola sudah menjelaskan bahwasanya ada berita di Eropa sana, salah satu media di Italia memberi kabar kurang lebih bahwa Indonesia mencari pelatih Eropa atau melirik pelatih Belanda untuk timnas Indonesia dalam sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Di salah satu podcast pengamat sepak bola itu mengatakan bahwa ya itu berita dari Eropa. Ada lagi yang mengatakan banyak influencer sepak bola di media sosial ya itu saran dari salah satu media untuk hebat karena banyak pemain naturalisasi dari Eropa, baiknya pelatih Eropa dan lain sebagainya. Tapi masih ditanggapi biasa saja karena memang kabar dari Eropa dan mungkin kita yang ada di Indonesia kurang begitu paham, kurang begitu tahu tentang bahasa dan berita-beritanya. Tapi kembali lagi dipertegas dengan tulisan salah satu esko PSSI, Bapak Khairul Anwar ya namanya, apa siapalah, mungkin kalau saya salah sebut nama lah, ketika menuliskan salah satu postingan di laman Instagramnya, laman media sosialnya, langsung ramai sekali jagat media sosial kita. Ya intinya apa masih dengan STY timnas kita di sisa round 3 atau malah selesai? Sama-sama kita masih mencari tahu dan menunggu kabar karena informasinya pada hari ini Senin, mungkin nanti siang ya. Ini saya buat dari Senin tanggal 6 Januari 2025, saya buat ini jam 8.15 16 menit lah. Saya buat video ini untuk mengomentari yang rame tentang STY. Sebenarnya dalam pergantian pelatih itu biasa-biasa saja. Siapapun diganti dalam penampilan performa yang bagus diganti atau lagi turun diganti, banyak lah. Dan itu sudah biasa di jagat sepak bola, baik nasional Indonesia maupun di internasional. Hanya saja memang Indonesia sedang beryuforia, sedang bahagia sekali sebenarnya dengan pencapaian-pencapaian yang belum pernah, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Kita pernah berharap, cuman belum pernah dibayangkan kita bisa lolos sampai round 3 ya, kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Dan STY mampu membawa kita beryuforia ke arah sana. Terkait apa bisa diganti, apa layak diganti dan lain sebagainya, banyak lah. Silakan masing-masing menafsirkan dengan kepercayaan masing-masing, dengan sudut pandang masing-masing. Hanya saja yang perlu saya garis bawahi sebagai penggemar sepak bola, sebagai supporter sepak bola, ya tidak perlu banyak drama lah. Kalau mau diganti, ganti saja. Kalaupun diganti ya kasih pernyataan yang jelas. Jangan seperti test the water terus, cek ombak terus, apa banyak yang menentang dan lain sebagainya. Karena PSSI ini kan harus bersikap tegas ya, karena memang dari kita tahu dari STY ini kan 2 periode. STY itu periode pertama Pak Iwan Bule ya. Pak Iwan Bule ketika masih menjabat
ketua PSSI, kemudian dilanjut di eranya Pak Erick Thohir. Di eranya Pak Erick Thohir kontraknya habis STY, tapi akan diperpanjang dengan 2 syarat kalau saya tidak salah. Yang satu, meloloskan timnas U23 di Piala Asia U23 tahun 2023 kemarin ya. Pak Erick minta lolos dari fase grup lah, tapi STY menyanggupi, malah targetnya sampai semifinal dan berhasil. Awal mula rame sebenarnya ketika Indonesia melawan Cina, yang mana memang di atas kertas banyak ekspektasi penggemar mengatakan bahwa kita bisa menang, kita bisa ambil poin penuh ketika melawan Cina karena kondisi secara psikis, secara materi pemain kita mampu untuk mengalahkan Cina pada waktu itu. Dan ketika melawan Cina di Cina sana sangat jauh dari ekspektasi. Bukan hanya jauh dari ekspektasi, tapi susunan pemain yang diturunkan STY sangat meningkatkan gairah pesepak bola Indonesia, meningkatkan gairah para supporter Indonesia termasuk saya untuk berkomentar bahwa terlalu bermain-main STY ketika menurunkan formasi, menurunkan line up ketika melawan Cina kemarin, dan blunder akhirnya kita kalah. Padahal dengan penguasaan bola yang luar biasa. Dan bolak-balik lagi. Setelah itu momentum bahwa STY langsung rame, out STY. Sudah mulai mereda karena melawan Jepang dan Arab Saudi, kita bisa memetik kemenangan melawan Arab Saudi dengan 2 gol Marcelino Ferdinand. STY terselamatkan di round 3. Tapi kembali rame lagi ketika AFF. Padahal sudah dibicarakan bahwa AFF U22, tapi ya mungkin ekspektasi federasi, ekspektasi pecinta sepak bola Indonesia, ya sama-sama kita tahu lah bahwa memang setiap apa yang kita ikuti harusnya kita menang, dan STY mungkin belum belajar itu selama 5 tahun di Indonesia ya. Kita belum tahu, kita sama-sama masih menanti apa keputusan federasi siang ini, karena dikabarkan akan press release ya, konversi pers yang ini untuk menyatakan terkait STY ke depan, apa lanjut, apa ganti. Cuman sekedar reminder aja, selama 5 tahun STY menukangi Indonesia memang belum pernah menghadirkan gelar atau juara untuk Indonesia. Tapi beberapa hal yang perlu dicatat, bahwasanya hal spektakuler yang dicatat STY menurut saya ya, dan memang tercatat, ada dia membawa runner up Indonesia di Piala AFF tahun 2020, medali perunggu SEA Games 2021, runner up Piala AFF U23 tahun 2023, ada lagi babak 16 besar Piala Asia Senior ya di 2023 kemarin, kemudian fase grup Piala Asia U23 2023, semifinal Piala Asia U23 ini yang fenomenal menurut saya ya. Kita selangkah lagi lolos ke Olimpiade, tapi sayang memang belum rezeki karena kalah dari Guinea ya waktu itu ya. Terus lolos ke Piala Asia 2027 karena kita lolos ke round 3, secara otomatis kita lolos ke Piala Asia 2027 nanti untuk seniornya. Dan masih lolos ke putaran round 3 Piala Dunia Junior Asia. Ini prestasi yang luar biasa. Itu beberapa torehan. Cuman ada satu poin yang paling saya tertarik sebenarnya STY ini adalah kedisiplinan. Bahwasanya dia menerapkan disiplin yang luar biasa. Pemain berani bermain-main, indisipliner, tidak nurut pelatih dan lain sebagainya dicoret. Dan saya setuju itu. Perlu untuk mendidik pemain-pemain kita menjadi lebih disiplin. Cuman walaupun beberapa kontroversi yang belum bisa dijelaskan ya, seperti Elkan Bagot kenapa dan lain sebagainya sampai hari ini juga belum mampu dijelaskan. Termasuk ketika Mark sudah tidak dipanggil lagi, kenapa, belum ada penjelasan yang jelas lah menurut saya. Tapi ya sudah, kita tunggu saja hari ini apa benar ada konversi pers atau tidak, bagaimana kelanjutan nasib STY, kita tunggu bersama-sama. Mau dengan STY, mau tanpa STY, doa kita timnas melaju dan terbang lebih tinggi lagi. Semoga bisa lolos ke Piala Dunia dan banyak prestasi-prestasi bisa kita raih ke depannya. Kita tunggunya, kita tunggu kabarnya, masih stay STY atau out STY.
Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.